Heboh aksi Krisdayanti yang pantau ketat kondisi Aurel Hermansyah yang hingga kemarin masih menjalani karantina mandiri bersama Atta Halilintar suaminya. Aksi Krisdayanti tersebut dipicu oleh rasa khawatirnya sebagai seorang ibu pasca mendengar Ashanty yang satu rombongan dari Turki dengan Aurel dikabarkan terpapar COVID-19. Lantas, seperti apa bentuk perhatian Krisdayanti terhadap Aurel putrinya? Selain itu, heboh, Ashanty dikabarkan terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya hingga hari ke-7 Ashanty menjalani isolasi di rumah sakit di Bilangan, Bintaro. Benarkah dengan status sudah divaksin telah menolong Ashanty terhindar dari gejala yang berat? Saat Ashanty menjalani isolasi terpisah akibat terpapar COVID-19, Anang Hermansyah yang juga tengah menjalani karantina pasca pulang dari Turki dengan sigap dan siaga menjaga dan mengasuh Arsy dan Arsya buah hatinya yang dikarantina di tempat yang sama. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kini masih menjalani masa karantina pasca pulang liburan dari Turki selama beberapa hari. Aurel yang menjalani karantina dalam kondisi hamil bersama Atta, ditambah kenyataan bahwa Aurel sebelumnya satu rombongan dengan Ashanty ibu sambungnya yang belakangan dikabarkan terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya, membuat banyak orang cemas dengan kondisi kesehatan Aurel sebagai ibu hamil. Ungkapan rasa khawatir itu datang dari Mimi Krisdayanti dan juga tantenya Liza Natalia. Kalau saya tanya kabar saya nggak bukan kapasitas saya untuk tanya-tanya kabar apakah itu sakit atau enggak. Saya hanya menanyakan kondisi Aurel memang selama karantina karena memang dia harus memulihkan kondisinya lagi kan. Kalau Aurel nanti selesai dia karantina ini, ya insya Allah saya bisa langsung ketemu secepatnya. Awalnya aku juga kaget ya, boleh terbang gitu kan. Aku boleh terbang ya, coba takut, aku juga khawatir ya. Ya ketar-ketir lah gitu yang namanya. Ya pun gimana juga ntar itu pergi lagi kan ke negara yang jauh. Mana lagi COVID gitu, keadaan lagi banyak pandemi gitu. Ya untuk sih apa ya, alhamdulillah mungkin akan ibu dan juga semangat kebahagiaan yang imun pun balik sama imun kalau aku lihat sih imunnya bagus gitu karena bisa ketemu keluarga gitu kan dia senang tempatnya gitu, jadi alhamdulillah sih dia cepat khawatir mbak, awalnya tuh khawatir tapi alhamdulillah sampai Jakarta udah di karantina juga sakit apa kan baik ada alhamdulillah. Oke. Pesannya tetap semangat, tetap positive thinking, jangan banyak pikiran, biar cepat sembuh. Ya namanya musibah kita tidak bisa menghindar, ini mungkin ujian dari Allah. Krisdayanti yang dirundung rasa khawatir amat dalam terhadap Aurel yang tengah mengandung, mendorongnya untuk terus memantau kondisi putrinya ini. Tingginya perhatian KD terhadap Aurel, maka sejak sebelum pulang dari Turki, ia mulai menanyakan kondisi Aurel putrinya. Keluhan Aurel yang mengaku selalu merasa lelah ketika itu membuat KD mulai khawatir. Tapi begitu Aurel dan rombongan tiba di Jakarta dengan selamat, KD merasa sedikit tenang. Selama di karantina pun, KD yang tak bisa menjenguk langsung ke lokasi karantina Aurel dan Atta membuatnya memilih memantau Aurel dengan sesering mungkin melakukan panggilan video.
lagi ngapain, kita ada bosen banget. Hai Mi. Tuh abangnya, tuh. Jadi memang H-2 sebelum mereka pulang dari Turki, memang saya concern sekali. Saya setiap hari, insya Allah saya menyapa keadaannya Aurel karena memang kondisinya dia cepet capek dan dia mengeluh, aku nggak ngapa-ngapain Mimi, tapi kenapa aku capek? Iya, beda kalau perempuan hamil itu membawa badannya aja udah susah ya, ke toilet aja juga udah berat gitu, apalagi harus pindah hotel, harus check in, check out, jalan, terus buka koper lagi, bongkar packingan lagi, itu kan walaupun banyak asisten yang berangkat tapi kan juga meletihkan kan, belum lagi 16 jam perjalanan. Jadi saya memang concern sekali terhadap kesehatan Aurel dan alhamdulillah sampai dia landing pun langsung saya tanya dan alhamdulillah semuanya sehat ya. Jadi memang sedang menyelesaikan karantinanya di Hotel Sahid dan alhamdulillah yang penting dianya juga benar-benar bisa menggunakan waktu karantina ini untuk benar-benar bed rest. Kekhawatiran akan kondisi Aurel selama karantina pasca Ashanti dikabarkan terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya. Lalu, seperti apa kondisi Ashanti di hari ke-7 menjalani isolasi mandiri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di tengah kehebohan, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menjalani karantina dengan dipantau ketat oleh Krisdayanti pasca pulang liburan dari Turki. Terungkap hal yang mengejutkan bahwa Ashanti yang satu perjalanan dengan Aurel liburan ke Turki dikabarkan terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya. Ashanti kini masih menjalani isolasi mandiri di sebuah rumah sakit di kawasan Bintaro. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Ashanti yang kemarin sudah 7 hari menjalani masa karantina hingga isolasi, mengunggah kabar terbaru terkait kondisi dirinya selama isolasi. Alhamdulillah, lumayan tenang dengan kabar pagi ini. Udah 6 hari nggak bisa tidur padahal udah dikasih obat tidur. Kalau gejala nggak ada sama sekali kecuali sedikit batuk di hari 1 dan 2. Jadi total ini kalau sama karantina di hotel sudah hari ke-7. Demikian tulis Ashanti dalam sosial medianya. Tahunnya juga bukan langsung dari Ashantinya ya, dari media justru tahu. Udah heboh lah pasti kan. Aku kasih tahu ke Mas Yusuf, kasih tahu ke kakaknya juga, Mia. Ini beneran nggak sih nih gitu kan? Terus ya Mas Yusuf juga langsung japri ke Ashanti, kamu sakit beneran? Gitu. Mas Santi bilang, iya aku sakit gitu doang. Dia juga mungkin waktu pertama itu masih kaget juga kali ya. Jadi belum bisa jawab WhatsApp, belum bisa ngobrol juga gitu. Nah sebelumnya udah pernah kena. Cuman ini sebenarnya perjalanan ke Turki juga ya, kita juga sempat was-was juga kan. Karena kan Aurel juga lagi hamil gede gitu ya. Cuman ya mungkin waktu pas berangkat juga ya udahlah, mungkin karena emang ada kepentingan mau ketemu keluarga besar juga, keluarga dari Atta juga kan mau ketemuan juga, mungkin emang udah di planning jauh-jauh hari ya, kita nggak bisa menghindari juga ya, namun kita bisa doain, cuma bisa ya udah hati-hati, ya doain aja ya, kita sama-sama saling mendoakan aja, pun ya namanya musibah mau gimana lagi ya. Kontaminasi akibat mutasi di pesawat dan lain-lain itu bisa terjadi. Jika sedang dites, di tracing di airport kena ya nggak bisa dipungkiri, memang kondisi di airport juga overlapping, manifest penumpang datang ribuan ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Satu, yang penting Ashanti sudah menjalankan tugas-tugasnya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya untuk karantina, itu udah buat saya itu udah nggak tanya kondisinya, saya cuma ingetin dia untuk tidur Ashanti.
pakai waktu. Ya karena memang kadang kalau mengklaim dirinya aku nggak sakit, aku nggak ada gejala, tapi memang harus istirahat ya, namanya isolasi ya, dan isolasinya saat itu juga di rumah sakit isolasi yang dipilih ya, yang rujukan. Jadi memang tidak ada hal yang salah di sini gitu ya. Mungkin menjadi berita karena memang keluarga besar, apalagi kan Ashanti kan hanya sebetulnya ini kan kita mau mengantarkan anak-anak yang memang mau ketemu sama orang tuanya Atta sama ya ketemu besan lah gitu ya, tapi kan nggak ada orang yang mengharapkan sakit. Kondisi Ashanti yang terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya membuat keluarga dan banyak orang khawatir dengan kondisi kesehatannya. Selain karena ini adalah kali keduanya ia terpapar COVID-19, istri Anang Hermansyah ini juga memiliki penyakit bawaan lainnya yakni menderita autoimun. Selain itu, netizen pun penasaran, apakah Ashanti kali ini terpapar virus COVID varian baru yang marak di dunia yakni Omicron ataukah COVID-19 biasa? Terkait hal itu, rupanya keluarga Ashanti pun masih menunggu kabar yang sebenarnya. Nah itu sih nggak tahu juga. Karena kan sampai detik ini juga belum dikasih tahu ya. Karena memang dari pihak rumah sakit itu belum ngasih tahu kayaknya deh. Ashanti juga belum ngasih tahu juga. Cuma di rumah sakit aja sih, nggak ngapa-ngapain sih, boring. Ya pasti boring lah. Namanya harus bed rest dan nggak bisa kemana-mana kan. Itu juga kan kenanya juga di mana juga kita nggak tahu. Jadi kasih sama Udah tiap hari ya kabaran aja Santi. Saya nggak tanya, pokoknya sehat ya, udah semangat ngobrol seperti biasa. Ini lebih khawatir ya. Saya nggak tanya. Ya memang Ashanti. Ashanti juga punya riwayat vaksin dan itu saya rasa akan sangat mendukung saat ini gejala yang dirasakan ringan ya, itu juga menjadikan salah satu upaya bahwa penyakit autoimun ya dan ikhtiar yang sudah didapatkan dengan vaksin menjadikan infeksinya ringan. Jadi di dalam tubuh sudah ada daya tahan tubuh yang bisa melawan COVID. Efek dari vaksin itu membantu tubuh seseorang bisa melawan COVID yang saat ini. Berdasarkan laporan, karena memang kasus di Indonesia saat ini yang sudah terinformasikan ya sudah melebihi 100 dan itu cenderung orang-orang yang sudah berpergian dari luar negeri terutama dari Eropa dan Amerika ya, bahwa memang saat ini dilaporkan hampir gejalanya ringan ya, dominan gejala ringan, kemudian ada beberapa yang gejalanya sedang. Saat Ashanti berjuang sembuh dari COVID yang dideritanya untuk kedua kalinya pasca pulang liburan dari Turki, seperti apa keseruan Anang Hermansyah, Arsy, dan Arsya selama menjalani karantina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Heboh, Ashanti menjalani isolasi mandiri di rumah sakit dan dikabarkan terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya. Anang Hermansyah sebagai suami siaga mengambil alih peran untuk menjaga dan merawat Arsy serta Arsya. Ketiganya juga tengah menjalani karantina terpisah dengan Ashanti, yaitu di satu unit hotel mewah di kawasan Jakarta pasca pulang liburan dari Turki. Selama karantina, Anang melakukan berbagai aktivitas untuk menghibur putra-putrinya. Di antaranya bermain games, menjawab pertanyaan netizen, hingga berbincang dari hati ke hati dengan Arsy dan Arsya yang memang sudah lama ia ingin lakukan bersama kedua buah hatinya ini. Kamu lagi ngapain? Aku lagi nonton. Nonton apa? Aku nonton lain. Pokoknya mau YouTube aja terus. Dek. Ari takut banget ya sama bunda. Iya, Mak. Nanti dimarahin. Dia gak bisa tidur sama ayah jadinya. Tapi Ade mau nggak tidur sama ayah? Mau? Mau.
campur aduk semuanya, keluarga juga sama, yang di Jember juga sama, yang di sini juga sama. Semuanya cuma aku berharap udah doain aja. Kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa punya kemampuan yang lain selain itu. Kan umur yang pemahamannya tidak seperti kita. Setiap dia dengar apa, memang Arsy dia sangat reaktif, dia sangat ini ya orangnya, anaknya sangat ya pinter lah aku bilang dia kan. Jadi apapun yang dia dengar mungkin ke bawah pikirannya, gitu. Ke bawah pikirannya aku buat hal normal lah. Cuman aku selalu ajarin nggak begitu, bahwa hadapinya harus berdoa. Saat Anang Hermansyah dan keluarganya menjalani karantina dan isolasi mandiri, Krisdayanti berpesan agar tidak mempedulikan komentar miring netizen atau haters di sosial media. Istri Raul Lemos ini meminta Anang dan Ashanti juga Aurel dan Atta agar fokus pada kesehatan dan juga kesembuhan untuk Ashanti. Nggak usah diperdulikan yang bikin jadi toxic, yang bikin jadi nggak happy, yang bikin jadi down. Nggak perlu terlalu dianggap serius. Jangan terlalu khawatir juga dengan netizen yang bicara nggak baik. Ya, yang penting semuanya sehat, kembali pulih, kembali sedia kala. Semuanya baik ya, semuanya normal, semua orang bisa punya hak untuk berlibur. Hanya waktunya saja mungkin dan antibodi dari setiap orang tuh berbeda-beda. Kemarin memang ada penerbangan dari Turki T056 ya, di mana kita tahu bahwa prosedur daripada seluruh pelaku perjalanan luar negeri itu harus melakukan proses karantina. Nah, selain proses karantina, mereka juga harus sudah membawa hasil pemeriksaan PCR negatif, dan saat kedatangan itu dilakukan pemeriksaan. Sampai saat ini kan sudah 254 kasus Omikron yang kita deteksi, di mana 15 adalah transmisi lokal, yang lain adalah pelaku perjalanan luar negeri. Nah, sebagian besar 85%-nya itu gejalanya ringan, yaitu hanya batuk, pilek dan demam. Bahkan dari 15 ataupun juga dari 8 yang kita deteksi ini, 2 orang sebenarnya mengalami gejala batuk dan pilek yang ringan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.